またのご利用をお待ちいたしております。終点高野市5番乗り場参ります列車は折り返しまして7時48分発快速マリンライナー通常でご乗車いたします。高度線保健自転車103席は1番乗り場から7時51分発です。高度線特急通常5号をご利用します。3番乗り場からKawin, konten. Stop. Ayah di bawah, laki-laki di bawah. Sini yuk. Imani ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamal muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqaba lailatan nahar. Amma ba'du, fa ya ikhwatal islam, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla al-qailin fil muhkamil kitabi inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari yang agung ini di bulan Dzulhijjah kita mengingatkan kita akan panutan orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau telah memberi contoh yang baik bagi manusia dan meninggalkan untuk orang-orang yang bertauhid simbol-simbol penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung dan besar. Di antaranya adalah pengorbanan dan ketulusan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tampak di berbagai keadaan yang Nabi Ibrahim alaihissalam alami. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah-perintah, maka beliau menyempurnakannya. Ujian beliau lewati, cobaan beliau jalani demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kisah pengorbanan beliau adalah ketika beliau rela mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan ayah dan kaumnya dan yang tidak menerima keislaman,
dan membangkang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran surah As-Saffat. Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan bahwa beliau berkata di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya saya akan pergi kepada Rabbku menuju apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian para ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Ibrahim menuju Syam dan meyakini Allah akan memberikan hidayah untuknya. Dan ketika dalam perjalanan keputusasaan itu karena tidak ada kaumnya yang ingin menyembah Allah, maka beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Setelah beliau tidak mengharapkan kaumnya yang sebagian besar tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Nabi Ibrahim melihat tidak ada tanda-tanda keimanan dari kaumnya, maka kemudian beliau berdoa untuk diberikan keturunan yang saleh yang memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena kebaikan seorang anak untuk orang tuanya jika dia adalah seorang anak yang saleh. Dan disinilah kita bisa melihat ketauhidan para nabi yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang akan lahirnya seorang anak laki-laki yang halim, penyabar, lapang dadanya, memaafkan orang-orang yang berbuat kekeliruan terhadapnya, dan berakhlak mulia serta tidak tergesa-gesa. Dan sifat ini kemudian hadir pada diri seorang Nabi Ismail alaihissalam. Maka dialah anugerah yang agung, seorang putra yang dinanti Nabi Ibrahim bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun dinantinya. Begitu buah hati yang dinanti telah lahir, maka datanglah ujian setelahnya. Begitu Nabi Ismail melakukan syai bersamanya. Dan di sini ada yang mengatakan bahwa syai adalah sudah bisa bekerja, beribadah, berlarian, dan umur seperti itu biasanya seorang anak sangat dekat dengan ayahnya dan kedua orang tuanya. Dan beliaulah yang lama dinanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka datanglah ujian setelahnya. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam tidurku bahwa saya menyembelihmu. Dan tidak tahu bahwa tidurnya para nabi adalah wahyu, yang artinya bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri. Ini adalah ujian yang sangat besar. Beliau diminta berkorban dengan sesuatu yang paling dicintainya, anaknya sendiri, darah dagingnya, buah hati yang sangat dia cintai dan dinanti berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi Allah perintahkan padanya untuk menyembelih buah hatinya. Maka beliau berkata kepada putranya, Wahai putraku, bagaimana pendapatmu? Dan Nabi Ismail ditanya pun tampak kesalihannya, sebagaimana disahkan dalam Al-Quran, Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Ya abati, wahai ayahku, adalah panggilan paling hormat dari seorang anak kepada ayahnya. Dan begitulah etika seorang anak memanggil anak dengan panggilan kepada ayahnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga memanggil ayahnya, Ya abati, Ya abati, Ya abati, dan mengingatkan ayahnya kepada Allah. Maka sikap seorang anak kepada ayahnya adalah cermin dari sikap ayah kepada ayahnya sendiri. Dan kesalihan orang tua bisa menjadi sebab kesalihan anaknya, ya, dan menyebabkan anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ismail berseru kepada ayahnya, Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah, dan engkau akan menemukan saya sebagai orang yang sabar. Tetapi meskipun bertawakal kepada Allah, tetap saja kata insyaallah ia sandarkan sebagai satu kalimat yang sangat agung yang kemudian disenahkan kepada kita setelahnya untuk selalu mengucapkan insyaallah. Begitu keduanya berserah dan patuh, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dan Nabi Ismail menaati Allah dan ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim membaringkan anaknya dengan ditengkorakkan dan akan disembelih dituntutnya agar tidak melihat wajahnya, agar lebih ringan bebannya. Kemudian Nabi Ismail dalam sebuah tafsir berpesan dengan pesan-pesan yang agung kepada ayahnya.
Wahai ayahku, jika engkau menyembelihku, maka ikatlah dengan kuat agar aku tidak meronta, dan jauhkanlah bajumu dari diriku agar supaya tidak ada percikan darah yang mengenai bajumu sehingga membuat ibuku sedih. Dan ini adalah pengorbanan yang sangat besar dari seorang ayah dan putranya. Dan ketika Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembelih putranya, maka Allah berfirman, sungguh kamu telah memenuhi yang terkandung dalam mimpi. Demikianlah kami membalas orang yang berbuat baik kepada Nabi Ibrahim. Qalilullah wassalam. Dan derajat kalimullah adalah derajat yang agung, lebih dari mahabbah atau cinta. Maka begitu pun cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, tapi cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Meskipun cinta itu adalah tabiat, maka Allah memuji Nabi Ibrahim. Oleh karena itu kecintaan kepada Allah haruslah selalu dijaga, jangan sampai melebihi cinta kita kepada makhluk yang lain. Ingatlah kecintaan Nabi Yakub alaihissalam atas kecintaan kepada putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah memuji Nabi Yakub alaihissalam berpuluh-puluh tahun memisahkan seorang anak dengan ayahnya, hingga kedua matanya memutih karena sedih yang berlarut-larut berpuluh-puluh tahun lamanya. Makanya kita harus memeriksa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah untuk membawa anaknya Ismail dan istrinya ke sebuah lembah yang tandus, yang tidak ada apa-apa di sana dan tidak ada penghuninya. Dan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan orang yang dikasihinya tersebut dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi. Dan istrinya dari belakang, Siti Hajar, mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim terus berjalan dan tidak menoleh. Kemudian istrinya bertanya, wahai Ibrahim, apakah rohmu yang memerintahkan hal ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya Rabbullah, ya Allah yang memerintahkan hal ini. Kemudian apa yang dijawab oleh Siti Hajar? Siti Hajar mengatakan bahwa jika demikian Allah tidak akan menyengsarakan kami. Hajar mengatakan jika demikian Allah tidak akan menelantarkan kami. Dan perhatikanlah wahai ibu-ibu sekalian, perempuan-perempuan dengan pendidikan yang salehah yang memiliki keyakinan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abdullah wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Wa ashabihi amma ba'du. Fausikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil azim wa lam anna Allaha ma'akum bi'amrin azim. Masyarul muslimin rahimakumullah, belajar dari orang-orang yang soleh akan membangun jiwa kita. Sebuah kisah dari seorang syekh yang menceritakan pengalamannya yang baru terjadi sekitar 60 tahun yang lalu. Beliau dari Banjul, sebuah desa di Gambia. Beliau menceritakan perjalanannya meretas benua Afrika tanpa kendaraan guna menyeberang menuju Jeddah, sebuah perjalanan yang penuh keajaiban dan penuh rintangan. Suatu ketika mereka ditanya, bukankah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu? Kemudian beliau menjawab, benar. Pada suatu hari kami mendengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membawa keluarganya ke gunung yang tandus. Sementara kami adalah pemuda yang sehat dan kami tidak punya uzur untuk berangkat ke Makkah. Kata Syekh Utsman yang mengisahkan perjalanan ini, bahwa kisah Nabi Ibrahim
memicu dan memotivasi kami untuk menempuh perjalanan menuju Baitullah. Maka 5 pemuda termasuk Syekh Utsman itu melakukan perjalanan dan pembekalan yang tidak lebih dari sepekan, padahal mereka ternyata sampai ke Mekah dengan perjalanan 2 tahun lamanya. Di perjalanan mereka merasakan kesedihan, kesesakan, kelaparan, dan tak terhitung berapa banyak malam yang mereka lalui dengan rasa lapar yang hampir merenggut nyawa mereka. Tidak terhitung berapa malam yang dilalui lantaran kejaran binatang buas dan dilalui ketakutan oleh para perampok yang menghalang dari berbagai lembah. Kemudian dalam bukunya Syekh Utsman berkata, betapa banyak malam yang telah saya tangisi, dan begitu malam berganti, saya kembali menangisinya. Kemudian kata Syekh Utsman, pada suatu malam saya tersengat binatang buas di tengah perjalanan yang membuatku terduduk dan tidak bisa tertidur. Saya merasa kematian telah dekat kepadaku. Kawan-kawan yang lain pergi bekerja, dan sementara itu syaitan datang membisikku bahwa untuk apa engkau melakukan perjalanan ini, kenapa engkau tidak tinggal saja di desamu. Kemudian salah seorang temannya datang dan mendapatinya dalam menangis dan memintanya sholat dan membacakan ayat, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Dia sangat agung. Kerinduan mereka terhadap dana haram telah berlanjut. Masalah dan prahara yang menghadang mereka menjadi ringan karena terus dilalui hari demi hari. 3 di antara mereka wafat di tengah perjalanan, dan yang terakhir wafat membuat hati Syekh Utsman bergetar. Yang terakhir wafat ini wafat di tengah hamparan lautan menuju perjalanan menuju Mekah. Hal yang mengharukan datang dari seorang yang terakhir wafat ini. Beliau adalah orang yang paling kuat fisiknya dari semua temannya. Dia berpesan kepada temannya yang masih hidup, jika engkau mencapai Masjidil Haram, maka beritahulah kepada Allah akan kerinduanku berjumpa dengannya. Hendaklah kalian menyampaikan doaku agar Allah mempertemukanku dan ibuku di surga bersama Rasulullah SAW. Kemudian Syekh Utsman berkata dalam bukunya, maka ketika teman ketiga saya ini meninggal, maka kesedihan dan kegundahan kepada kami sangat dahsyat, dan inilah hal yang paling berat yang saya jumpai dalam perjalanan menuju Makkah. Saya khawatir meninggal sebelum mendapat Masjidil Haram. Saya mendapatkan saat itu lebih panas daripada api. Jika petir menggelegar dari arah Makkah, maka seolah-olah saya ingin berdoa mengatakan, sampaikan kerinduanku kepada Baitullah. Kemudian kami tiba di Jeddah. Saya sakit dengan keparahan yang luar biasa. Saya khawatir meninggal sebelum mencapai Baitullah. Saya berwasiat kepada temanku, jika saya meninggal, kapanilah saya dengan kain ihramku dan dekatkanlah saya sesuai kemampuanmu ke kota Makkah. Barangkali Allah melipat gandakan pahala untukku dan menerimaku sebagai seorang yang saleh. Kata beliau, kami pun tinggal di Jeddah beberapa hari dan melanjutkan perjalanan ke Makkah. Kata beliau, napasku berhembus cepat, kegembiraanku memenuhi wajah, rasa rinduku terhadap Ka'bah terus menggoyang dan mendorongku hingga langkahku sampai ke depan Baitullah. Kemudian Syekh Utsman terdiam sesaat dan menyelekah genangan air mata yang berderai-derai di pipinya. Kemudian bersumpah dengan nama Allah bahwa beliau belum pernah merasakan kelezatan dalam hidupnya seperti semua kebahagiaan yang mengikutlah lapis hatinya tatkala melihat Ka'bah yang mulia. Saya terus menangis seperti anak-anak kecil yang menangis karena dahsyatnya keagungan dan karisma Ka'bah, dan sungguh penuh keagungan. Dan saya mendoakan kawan-kawanku yang belum sampai ke depan Ka'bah, semoga seluruh pengorbanannya tercatat sebagai kebaikan dan tidak mengharamkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan yang Maha Mampu.
Ini adalah sebagian kisah orang-orang yang saleh yang terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim yang menunjukkan semangat beribadah mereka. Banyak dari kita yang mempunyai kesempatan kebaikan terurai di depan kita. Berbagai kebaikan Allah bukakan untuk kita, tapi rasa malas, tapi rasa kikir kita lebih banyak seakan-akan tidak ada kematian, seakan-akan tidak ada alam kubur yang akan kita lalui, dan seakan-akan tidak ada hisab yaumul akhir setelahnya. Karena itu, hadirin sekalian, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertanya kepada diri kita, di mana pengorbanan tersebut, di mana anugerah dan nikmat Allah tersebut, dan di mana nikmat Allah terhadap pengorbanan kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dan menguatkan kita di atas jalan yang lurus sehingga kita lebih dekat kepadanya. Dan marilah kita bersama-sama berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al idana hadza sa'adatan wa talahuma wa mastaratan wa tarahuma wa zidna fihi tuma'nina wal afwa wa hanna'a wa mahabbatan wa idatan wa alayna bil khairi wal rahman wal ilmi wal barakat. Allahumma ij'al mu'addas sami syaimatana wa baslal khairin bin nasi dabana. Allahumma hidini sa'adata ala watanina wansyur bahjatan fil buyutina wahfazna fi ahlina warhamina waqrimna biqaramina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ibadallah, inna ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar. Ibu sini wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia gue sensor mukanya. Bisa. Gila, ini bebek kan? Nih. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 170.000 yen infak untuk Hari Raya Idul Adha ini. Alhamdulillah, insya Allah uang ini akan menjadi uang pembangunan masjid serta mendukung kegiatan keislaman di KMIK Kagawa. Terima kasih Bapak Ibu, barakallah infaknya, semoga mendapatkan tempat terbaik di surga Allah. Tempat buruk bertelut atau lebih kecil, maka Allah membangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga.